Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are all fine and ready to learn English with me. As usual, before you join my class, don't forget to fill your attendance, prepare your English book, and also your notebook. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat, tetap semangat selama belajar di rumah, jaga kesehatan, terapkan pola hidup sehat, selalu patuhi protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Sebelum belajar, silakan anak-anak mengisi kehadiran pada website, kemudian persiapkan buku paket bahasa Inggris, buku tulis, serta alat tulis. Let's say basmalah to start our activity. Bismillahirrahmanirrahim. Well, last week at the second meeting, we have learned completely about drugs label. So today we are going to learn about food label, the structure of food label. The purpose of our activity today is to understand the structure of food labels, and compare it with drugs label. And for the assessment, there is an exercise on website using Google Form. And for the practice, I will ask you to write the structure of food label properly. Ya, pada minggu lalu, anak-anak telah mempelajari label obat secara lengkap. Jadi, pada hari ini yang akan kita pelajari adalah label makanan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memahami bagian-bagian dari label makanan, serta akan kita bandingkan dengan label obat. Apakah sama ataukah berbeda? Mari simak penjelasan berikut ini. Okay, now pay attention to the screen. Ya. Do you still remember what is the label? Ya, anak-anak masih ingat apakah label itu? Yap, label is the tag that contain information on the outer package. Ya, jadi label adalah teks yang berisi informasi produk ya, yang ada di kemasan produk tersebut. And what the purpose? Ya, the purpose is to give detailed information about the product and the benefit. We can choose healthy and safe product and to avoid harmful effect. Ya, ini kenapa Ibu ulang sedikit ya pelajaran minggu lalu, Ibu ulang sedikit yaitu pengertian label dan kemudian tujuan dari label. Tujuan dari label adalah memberikan informasi produk tersebut. Dan kemudian dengan memahami produk tersebut, keuntungan yang kita dapat adalah memilih produk yang sehat dan aman. Kemudian menghindari efek berbahaya. Ini Ibu ulang karena anak-anak pada minggu lalu, pertemuan minggu lalu, pada saat mengerjakan kuis banyak yang salah ketika Ibu berikan soal, what is the purpose of the label? Apakah tujuan dari label itu apa? What is the benefit? Apakah keuntungannya? Ya, banyak anak-anak yang jawabnya tidak sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan ya. Nih, jadi this is the purpose. Purpose itu tujuan. And this is the benefit. Benefit itu keuntungan. Oke, next. Ya, what is it? Ya, that is food label. Ya. What is on the food label? Ya, I think that is your favorite snack ya. Ini adalah makanan kesukaan kalian, your favorite. Ya,
What is on the label? Ada apa aja di sini di label makanan ini? Ya, brand. Oke. The name of the product. And what else? Nutrition fact. Ya. Oke. Oke, let's see the next information. Nah, dari gambar tersebut dapat kita kita simpulkan ya. Bagian-bagiannya adalah bagian-bagian dari label makanan ada berikut. Ada label-label makanan terdiri dari brand of the product, name of the product, content, description, ingredients, nutrition fact, direction for consumption, direction to store, and then expire date. Ya. Ada kosakata baru di sini? Anak-anak menemukan kosakata baru? Ya. Number 5, ingredients. What is ingredients? And then what is nutrition fact? What is direction for consumption? Ya. Okay, now we move to this is the explanation-nya. Ini adalah penjelasannya ya. Brand of the product adalah merek produk. Name of the product, nama produk. Content or amount, isi atau jumlah. Description, penjelasan dari produk. Ingredients of product, komposisi. Nutrition fact, kandungan nutrisi. Direction for consumption, cara mengkonsumsi. Direction to store, cara menyimpan. And then expire, tanggal kadaluarsa. Nah, coba anak-anak sekarang buka buku catatan kalian. Pada 2 minggu yang lalu ya, pada pertemuan pertama, anak-anak ada kan label obat kan? Coba dibuka kembali catatannya. Coba sekarang bandingkan label obat dengan label makanan. Sama ataukah berbeda? Ya, berbeda ya. There are some differences between food labels and drugs label. What is the differences? Apa perbedaannya? Ya, on drugs label there is no ingredients. Ingredients komposisi. Jadi pada label obat tidak terdapat apa? Ingredients. Ya, komposisi itu jika dilihat dari misalkan snack tadi ya. Komposisi itu bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Misalkan, kalau ini keripik kentang, berarti bahan-bahannya ada kentang, potato, and then salt, gula, oil, minyak, begitu ya. Oke. Kemudian nutrition fact. What is nutrition fact? Kandungan nutrisi. Ya, that is nutrition fact. Ini ada yang disebut nutrition fact. Ini akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Oke. And then direction for consumption. Cara mengkonsumsi ya, cara mengkonsumsi ini cara memakannya bagaimana? Cara mengkonsumsinya bagaimana? Apakah harus direbus dulu atau langsung bisa dimakan atau harus digoreng? Nah, ini pada label obat terdapat direction for consumption, cara mengkonsumsinya. Pada label obat tidak terdapat direction for consumption, tapi apa? Direction to use and dosage ya, cara penggunaannya dan dosisnya bagaimana. Oke. Now for the conclusion. Ya. Kesimpulannya adalah sama atau berbeda label obat? Ya, ada beberapa perbedaan ya. Ada beberapa perbedaan. Ya, 3 differences. Ada 3 perbedaan antara food labels and drugs label. The first is ingredients. There is no ingredients on drugs label. Tidak ada komposisi pada label obat. And there is no nutrition fact on the label, but the label has used
uses on drugs. Jadi tidak mempunyai kandungan nutrisi, tapi adanya kegunaan obat tersebut. And the last, direction for consumption. There is no direction for consumption in drugs label, but there is direction for use and dosage. Okay, that's all my explanation. I hope that all clear for you and you can understand my explanation. But if there is any question or difficulties, you can tag me on WhatsApp group. I will try to answer it. After you watch this video, you can do quiz 3. Please do the quiz 3 on website. And for the next meeting, the next meeting we will learn about nutrition fact ya. Jadi apabila anak-anak ada kesulitan, ada pertanyaan, silakan anak-anak share di grup WA. Dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis ketiga ya. Dan pada pertemuan berikutnya, seperti Ibu katakan tadi di depan, pada awal tadi, pertemuan berikutnya kita akan membahas nutrition fact pada food label. Okay? Time is up. Thank you for joining my class. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.